Oke, kayak gini barangnya. Ini sih kemarin di tes di GC YouTube katanya bagus ya. Salah satu keluar recommended karena harganya ini cuma 79.000. Gue belinya sih 80.000 kalau nggak salah di Shopee. Tapi di Tokopedia itu ada yang 79.000 doang. Oke, nanti kita juga X1 juga. Dua ini kemarin dites bagus dan gue belum ngetes. Sebenarnya barangnya kalau di grup gue udah pernah fotoin juga, cuma belum gue hitung-hitung. Belum gue cek-cek. Oke, ini kabelnya dapat lumayan tipis tapi ya oke lah ya. Masih bisa dipakai. Selama masih bisa dipakai. Sesuai harga lah. Ini ya 1,5 meter kurang lebih. Nggak nyampe malah. 1 meter doang kabelnya. Oke, ini barangnya gini doang. Ini kayak bawaannya ini. Kalau ini kayak satu grup sama D06. Gue coba cek ya. Kotaknya juga mirip-mirip ya. D06 sama ini. Apa satu grup? Nah, desainnya juga sama. Sama D06. Tapi mungkin ini oke. Ini persis. Desain sama. Tulisannya juga sama, freezing boost strange. Instruksinya juga sama. Cuma beda model. Voltage sama 5, working current-nya sama-sama 1,6. Ya. Cuma beda gambar doang. Ini berarti mungkin satu pabrikan ya, D06 sama JS40 ini. Tapi ini versi murahnya. Kalau ini kan emang build quality-nya lumayan. D06 ini. Nah, ini sama ya barangnya. Mirip. Oh, kita langsung bandingin aja deh kalau gitu. Nah, ini barangnya. Kayak gini. Nanti kita tes. Kalau D06 jauh lebih kecil. Nggak jauh lah, lebih kecil ya. Kalau ini gini ketutup, kalau ini masih ada sisa tuh. Diratain. Oke. Enteng juga sih lumayan. Plastik banget cuma ya masih oke. Nah, ini yang gue aneh dari JS40. Ini gue singkirin dulu. Ini yang gue aneh dari JS40. Ini apa? Ada teksturnya. Nggak rata. Nah, gue nggak tahu nih bakal perpindahannya maksimal apa enggak. Soalnya kalau kayak gini, berarti akan ada udara yang ada di sini. Akan ada udara di sininya. Oke. Kita coba tes-tes aja sebentar. Barangnya cuma ini aja. Kita ukur dulu ya. Ini gue lagi suka plat semua gue buang sekarang belakangan. Soalnya gue pakai heatsink. Jadi mendingan langsung taruh mapet ke heatsink. Ini hampir 6 cm. Ketebalannya 2,3. Ini 20,9. 21 lah ya kurang lebih. Oke, lebar kipasnya itu sekitar 30. Sekitar 35. 3,5 cm. Ini nanti kita buka aja. Beratnya kita cobain. Ini sih gue feel-nya udah berasa enteng ya. Itu 58,8. Kita cobain D06. Beda dingin dikit banget ya. Bedanya dikit banget. Oke, mantap.
termasuk cooler yang enteng. Biasa kita tes apa lagi sih? Kita coba cek voltase. Gue pakai yang 65 watt langsung sekalian, biar ketahuan. Oh iya, gue ada yang gue bingung untuk tes beginian di BR31 itu nggak bisa pakai kabel Vivan ya. Kalau pakai kabel Vivan jalannya cuma di 5 volt. Kalau Baseus jalan di 9 volt, kalau nggak salah 9 atau 12 volt, gue lupa. Pakai Itai itu malah bisa sampai 15 volt. Cuma jalan di 9 volt sama jalan di 15 volt itu kurang lebih dinginnya sama. Nggak beda. Ya ini lumayan menarik dingin. Oke. Oh, wow. Wow. Jalannya di 10 watt. Jalannya di 10 watt. Ini satu pabrikan sama D06. Plastiknya aja kayak lebih murah. Tapi ini pemakaiannya lebih gede. Ini pemakaiannya lebih gede. Oke. Lumayan. Cuma kalau kita lihat ini kayak ada plastik yang gagal jadi gitu loh. Kebuang sisa-sisaan plastik gitu. Agak lucu juga sih produksinya. Ini bisa dibuka. Bisa dikeluarin malah. Oke, kita mau aduin sama D06 atau gimana? Tes singkat aja ya. Nyalain dulu. Ini enaknya diaduin sama apa? Kalau kemarin kan pada mintanya N5 ya, yang harganya nggak jauh beda, selisih 50 ribuan. Ini suhu ruangan gua, tapi kayaknya bakal naik terus nih di 26. Tadi start di 2846 ya. Habis ini kita bongkar aja langsung. Oke. Penasaran? Kita langsung coba bandingin sama D06 aja. Aduin sama Memo CX02. Beda fitur bro. CX02 kan ini buat CX02 itu kan buat wireless charging. Nggak adil. Menurut gua ya, itu kurang adil. Wireless charging kalau mau sama wireless charging. Dan bagusnya CX02 itu bisa dimatiin wireless chargingnya. Nggak ada ininya, gua nggak ada kotak buat nahannya. Jadi gue pegangin dulu. Ini udah jalan duluan ya, 1 menitan. Udah 6,6. Ini 7. Jadi padahal baru nyalain. Kalau D06 ini emang ajaib sih menurut gua. Tapi emang titik dinginnya itu kecil banget. Dibilang kecil juga enggak, karena dia nyebar ya. Lumayan nyebar. Sisi kita, ini gue contohin ya. Kemarin gue ada, kalau yang nonton versus X36, itu kelihatan. Kalau misalnya di video itu pinggirannya nggak sebiru yang lain, tapi tetap dinginnya sama, pinggirannya sama kayak X36. Tapi dinginnya itu ada yang dingin banget jauh dari 36. Ini pinggiran aja 8, masih dingin. Nah ini udah 4 komaan. Ini masih di 8-an.
7, 6. Oke, dia titiknya di situ ya. Titik dinginnya di sini. 6, ini udah 4 koma. Jadi kalau ngomongin lawan versus D06 ini lumayan kalah, tapi untuk harga 79.000 ini gila sih. Untuk harga 79.000. Ini belum D06 yang modif ya. D06 yang kemarin lebih bagus. Habis dibuka platnya. Moga-moga ini juga bisa. Tapi nanti kita coba bongkar aja. Kita coba nyalain dulu. Di menit ke-20 kita nyalain barengan. Di menit ke-20. Sambil gue colok ini ya. Moga-moga nggak mati lampu lagi. Nyalain. Oke, nyala semua udah. Bisa dilihat terdinginnya di D06. Kalau ini di Black Shark. Cuma kita nggak ngincar itunya ya, kita ngincar suhunya yang nyampe ujung. Oke. Kita coba. Udah berapa? 24,9 di ujungnya. 25,9. 25,1. 24,9. Wow. Wow. Lumayan. Ini 24,4. Lumayan. Menarik juga. Agak nggak nyangka sih. Agak nggak nyangka. Cooler 79 ribuan bisa kayak gini. Tadi kenapa mati lampu? Sorry banget, asli. Gue nyalain apa? Ginian. Mati, udah gue nggak pasang lagi. Merek Onyx tadi. Colokannya. Kapan waktu untuk ganti pasta? Kalau udah berasa kurang dingin, nanti juga berasa. Ini udah di gue ambil terjauhnya ya. 22,23 lah ya. 23. 24,1 terjauhnya. Wow. 22,6. Ini 22,5. Ya bisa dianggap sama ya. Wah, mantap. Gue coba tes pakai ini. Biar kelihatan di senternya. Ini di gue ambil titik sini ya. Gue ambil titik sininya biar sama semuanya. Ini di 26,7. Ini di 28, 29. (27) Ini di 25, 26. Di 26. Kita lihat lagi yang Black Shark. Di 26-an juga. 26,2. Oh, cukup menarik sih. Gue nggak nyangka ini bisa ngimbangin yang lain. Berarti tetap bisa nyebarin. Walaupun ada gap-gap udara tadi. Ada gridnya. X36 worth it nggak sih ya? Buat upgrade L01. Takutnya X36 maintenance-nya ribet. Jujur X36 itu salah satu cooler yang sulit dibongkar. Jadi kalau udah bongkar, thermal pad-nya kebanyakan rusak. Jadi nggak rata. Coba cek lagi. (23)
Oh, ini udah mulai membaik. 23,4. 22,9. 22, 21,9. D06 paling baik di sini. D06-nya. Cuma gue ingetin lagi ya, ini apa namanya? Udah bekas bongkaran ya. Belum gue rapiin lagi. Entah kapan gue terakhir rapiinnya. Coba tes titiknya lagi di titik yang sama. Sekitar di 25 sampai 26, 24 sampai 26. Ini di 27 sampai 28. 26 sampai 27. Ini 24, 24 sampai 26. Ya kurang lebih sama. Jadi kalau kita lihat begini, suhunya kelihatan nggak ya? Nah, kalau kita lihat begini, lumayan rata dua-duanya. Cakep. Ini juga rata. Tapi yang ini emang sedikit kalah ya. Kelihatan warnanya, ini lebih hitam. Hitamnya lebih jauh. Kalau yang di sini hampir sama. Hampir sama. Oke. Kita coba lihat yang di bawahnya. Kita lihat yang di bawahnya. Ini di 21,8. Gue ulang ya. Gue ambil dari sini titiknya biar sama ya. Biar tahu segini. Dua 21,7. 21. 20,5. Dereng. 20,5. Oke. Ini cukup worth it walaupun nggak dipakein apa-apa. Ini mantap banget. Cuma gue yakin ini kalau misalnya kita buka, kita kayak DL06 yang kemarin, buka tambahin thermopet aja hasilnya bisa lebih bagus. Cukup yakin dengan itu gue. Oke, ini gue matiin dulu. Kita coba lihat isinya ya. Kita langsung bongkar aja karena gue cukup penasaran sama cooler ini. Ini bekas bongkaran ya. Gue ingetin lagi ya. Bukan berarti menang ya dari BR30 AP karena gue nggak punya Black Shark yang masih orinya. Salah. Ini kita langsung buka. Gue penasaran banget asli. Tingkat berisiknya aja kecil sekali. Nggak terlalu berisik kipasnya. Mantep. Oke, kita langsung buka. Ini kurang lebih begitu ya. Tadi udah gue ukur di video sebelumnya. Yang sebelum mati lampu. Disclaimer suhu ruangan di... Ya. Udah 28 malah sekarang. Cooler yang kisaran 120.000 menurut lo apa? Ini lagi ngetes-ngetes. Ini JS40 aja menarik banget nih. Di harga segini. Kita langsung buka aja ya.
Oke. Dan ini di lem doang. Ada pastanya full, mantap. Wow! D06 aja peltirnya kecil, ini peltirnya besar. Mantap. Wah. Edan, asli. 79.000 pakai peltier 3 cm. Nggak ada keterangannya ya, cuma ditulis 5 volt doang. Sayang. Wah, kacau. Wajar ya tadi N5 kalah ya. Lumayan wajar tadi N5 kalah. Ternyata ini peltiernya 5 cm, 3 cm punya. Peltier yang 3 cm. Ini JS40. Menarik juga buat dibongkar-bongkar. Ini bautnya ada 4 ya. Thermal pad kali buat bantu ini melengketin. Nah, itu bisa buka kayak gini aja tuh DY06 nya. Terus potong 2x3. Terus nggak usah dipakai lagi ininya, tinggal tempel di sini. Cara rawat FlyDigi, pertama pakainya di atas USB-nya. Cuma kalau misalnya mau lebih aman, platnya dibuka. Jangan dipakai, terus pakai thermal pad aja, thermal pad biru. Soalnya yang bikin kondensasi di dalamnya itu tembaganya justru. Tembaganya ketemu ruangan kosong di dalam, otomatis kondensasi. Jadi kena ke PCB-nya. Ini kalau nggak ada alat yang proper ini agak susah nih bukanya nih. Dia tipis banget selaknya. Selaknya itu benar-benar tipis. Oke, ini agak susah ya. Kalau nggak punya alat yang proper, ini agak ribet bongkarnya. Minimal harus punya LCD opener. Oke, kayak gini. Nah, yang satu pabrikan ini sama D06. Ini kan tadi kelihatan ya, satu pabrikan ya, bungkusannya juga sama. Ini ada lapisan film ini. Ini yang gue bingung fungsinya apa. Oke. Ini bisa kita pakai tanpa ini. Tanpa belakang. Bisa pakai gini doang ya. Jadi kalau gue prefer kayak gini aja. Jadi airflow-nya bagus, nggak kehalang cover. Dari dulu gue selalu suka begini. Ini juga lebih enteng jatuhnya. Dan jangan takut kena juga nggak bakal sakit. Lama-lama terbiasa. Kalau gua ya, lama-lama terbiasa. Oke, ini kipasnya. Ini heatsinknya juga model X12 dia. Mirip-mirip. Kalau ini kan lurus-lurus ya. Kalau N5 ini dia lurus-lurus heatsinknya. Kelihatan kan bedanya? Ini lurus. Kalau D06 dia udah ngelingkar-ngelingkar, dia kayak gini. Jadi space yang kepakainya lebih irit. Dapatnya lebih lebar. Nah, kalau ini masih yang gede-gede. Tapi tergantung model kipasnya juga ya sebenarnya ya. Maksimal atau enggak. Oke. Sebenarnya cuma gini doang.
nggak ada yang apa namanya, nggak ada yang wow. Yang wow-nya tadi, oh ini yang wow-nya itu yang tadi pakai peltier 3 cm. Itu sih menurut gue udah wow banget untuk harga segini ya. Karena gue beli peltier yang 3 cm aja udah 100.000 lebih kemarin. Udah 100 ribuan. Tanpa cover mesti hati-hati, takut kipasnya patah, iya. Kalau itu setuju. Cuma kalau gua ya mesti biasain aja. Menurut gua. Ini pakai 5 volt 1 ampere doang ya. Pakai 5 volt 1 ampere. Aduh, kurang panjang ini. 5 volt 1 ampere. Sayangnya kipas-kipas beginian tuh nggak ada yang apa? Nggak ada yang jual ininya ya. Aftermarketnya ya. Belum nemu gua sampai sekarang. Kalau ada bisa buat gantiin BR30 dan lain-lain kan lebih enak. Apalagi kalau kena tangan patah ya kipasnya. Tapi selama ini gue pakai nggak pernah patah sih. Oke, ini nggak bakal gue pakein thermal paste. Gue pakein apa adanya. Gue coba pakai kayak DL06 kemarin ya. Jadi langsung di ini. Nanti kita aduin langsung sama X31 aja. X1 aja. Oke. Cakep nih, menarik. Dan gue masih penasaran ini apa, graphite sheet kah atau apa? Ini gue nggak tahu. Isolator. Mungkin sih isolator sih. Harusnya. Cuma nggak tahu apa. Supaya panasnya nggak keluar ke depan. Ini gue kencengin sambil gue nanti ambil thermal pad dulu ya. Di sini itu gue ada bikin, udah gue potong-potong thermal pad yang 3 cm sama yang 2,5 cm, 2,5, 2,3. Ini buat langsung ke thermal padnya. Kayak gini. Ini yang 3 cm. Jadi gue nggak pakai plat lagi. Kalau kita lihat di sini masih nonjol ya. Jadi cukup. Jadi ini gue nggak pakai, plat ini gue nggak pakai. Kemungkinan kalau pakai platnya rata itu tadi bisa lebih bagus lagi loh perantaraannya. Kalau diaduin heatsinknya. Aduh, heatsink tadi maksudnya. Nah, ini gue tempel, habis gue tempel nanti kita bongkar X1 ya. Sekalian nanti fly digi juga gue giniin. Nah, kenapa fly digi gue mau giniin? Karena kalau yang fly digi B5 itu kan ada tembaganya. Nah, dia tembaganya dingin, tapi di sini ada ruangan kosong. Ada ruangan kosong, jadi dia ada berembun, terus kena PCB-nya. Itu yang gue tangkap setelah gue bongkar B5. Oke, udah jadi. Jadi pakainya gue bakal gini aja. Nanti kita aduin heatsink lagi sama X1 ya.